A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Halo, assalamualaikum semua. Balik lagi di channel Nada Syafina. Bagi yang baru gabung atau baru mampir di channel ini, salam kenal ya. Aku Ruby. Oh ya teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oh iya, di video kali ini langsung aja ya. Aku akan mereview gimana cara penggunaan speaker tahfiz Quran. Di sini aku akan jelasin gimana sih cara penggunaan speaker tahfiz Quran ini dan apa saja sih manfaatnya kalau kita punya speaker tahfiz Quran di rumah. Jika kalian ingin tahu, tonton terus videonya sampai habis ya. Bagi yang belum subscribe, jangan ragu untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Nah, ini dia teman-teman speaker tahfiz Quran. Ini mereknya dari Advance. Di sini ada chargernya. Kemudian ada buku panduannya ini. Kemudian ada ini ya. Tuh mereknya dari Advance. Masih ada plastiknya. Ini ada berbagai warna sih, ada yang biru, kuning, hijau. Tapi aku memutuskan untuk beli yang warna pink ini. Aku sangat cinta Al-Quran, aku juga senang menghafalnya. Ini bisa menjadi motivasi ya untuk anak-anak belajar Al-Quran di rumah. Tampilan depannya seperti ini. Jadi ini ada nomor digitalnya ya. Nanti kita bisa melihat nomor digitalnya ini, mencocokkannya dengan buku panduan ini. Kemudian ini ada kartu garansinya ya. Di sini ada spesifikasinya ya. Pertama kali itu harus diisi baterainya itu dicas yang ini ya, dengan chargernya ini 2 sampai 3 jam. Di sini udah tertancap SD card yang 16 GB full. Ini untuk ngecasnya. Ini bisa pasang kabel USB. Dan di sini juga untuk earphone atau headset gitu ya. Kemudian dicolokin. Jadi ketika dia ngecas itu harus dalam kondisi nyala. Ini warna merah. Jadi ketika sudah tidak ada tanda kalau dia sudah full atau belum, kecuali dalam kondisi dinyalakan, baru kelihatan nanti di sini ya. Ini kita cas aja kalau sudah habis baterainya 2 jam ya. Kemudian kita akan coba untuk menyalakan ya. Nah, ini tombol untuk on off-nya nih. Kita tekan selama agak lama sedikit, beberapa detik. SD card mode. Nah, suaranya bagus sih kalau menurut aku, ini kencang gitu ya. Di dalam buku panduannya ini penjelasan keterangan isi file speaker Al-Quran chip 16 GB full terlengkap di kelasnya. Nah, ini nomornya, kemudian ada suratnya, ini korinya, dan ini nomor digitalnya. Di sini ada murotal per ayat 30 juz, murotal per surat 30 juz. Nah, di sini ada belajar langgam, panduan metode Umi, ayat kursi. Di sini kalau menurut aku sih lengkap, ada kisah Nabi dan Rasul. Kalau aku sih di sini lebih banyak ke murotalnya ya. Ini ada ceramah Ustadz Abdul Somad, nomor digitalnya
9005. Coba ya. Ketika langit terbelah, kenapa lapisan ozon itu ada dibuat Allah? Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ini kemudian nih kalau paus yang ini Maka umat Islam dia akan berhenti ya. Nih contohnya ya, ada Juj Amma Qori Anak Muhammad Toha, contohnya 8910. Kita langsung ya pencet dulu 8910. bisa memperjuangkan kebaikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau untuk membesarkan ini yang panah ke kanan tapi ditekan agak lama ya, ini untuk membesarkan. Nah kemudian ini untuk mengecilkan. Kalau ditekannya sekali yang tanda panah ke kanan, ini akan berganti surat. Contoh tuh berganti kori gitu ya. Kemudian kalau ini akan kembali lagi, misalkan yang panah ke kiri nih tuh seperti itu ya teman-teman. Nah di sini juga ada petunjuk penggunaannya ya. Sebelum dicas, dihidupkan speaker terlebih dahulu. Apabila speaker tidak hidup, cas speaker 5 menit untuk mencoba dan cas maksimal 3 jam. Jadi tidak boleh lebih dari 3 jam ya, karena akan menyebabkan baterai speakernya akan gembung dan baterai tidak tahan lama. Nah jika kurang jelas nih uraian tombol pada panel ini bisa dibaca-baca di sini ya. Itu saja ya. Nah ini dicabut lagi kalau udah 2 jam ya. Nah itu dia teman-teman cara penggunaan speaker tahfiz Quran. Semoga bisa dan gampang untuk diikutin ya. Sebagai orang tua pasti kita menginginkan anaknya menjadi seorang hafiz dan hafizoh ya teman-teman. Jadi speaker tahfiz Quran ini merupakan salah satu ikhtiar kita untuk memfasilitasi media untuk belajar anak di rumah, ya terutama belajar menghafal Al-Quran. Bukan cuma anak-anak saja loh teman-teman, kita juga sebagai orang tua ikut belajar juga dalam menghafal Al-Quran. Adil dong kita cuma mengajari anak kita aja, tapi kita sendiri sebagai orang tuanya nggak mau belajar. Kalau menurut aku itu kurang efektif ya, karena anak-anak itu pasti mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi sebelum anak-anak tahu, kita harus sudah tahu duluan. Jadi aku beli speaker tahfiz ini udah yang kedua kalinya loh teman-teman. Ini dulu aku pernah punya yang seperti ini, sama aja sih. Waktu itu warnanya ini biru, cuma udah kelupas ya. Ini sudah rusak. Aku beli ini udah setahun yang lalu. Karena ini enggak dilepas-lepas ya, dicolokin terus karena nonstop 24 jam aku setel. Jadi sekarang sudah rusak. Jadi kalau menurut aku speaker ini sangat bermanfaat, makanya aku beli lagi nih. Bener banget sih, aku ngerasain banget dengan adanya speaker tahfiz ini. Dulu ya aku ngerasa kayak seperti surat An-Naba gitu ya, aku nggak hafal, tapi alhamdulillah ya dengan adanya speaker tahfiz Quran ini bisa mengikuti gitu ya teman-teman. Menurut aku sih ini sangat recommended ya untuk media belajar anak-anak di rumah, terutama kan di masa pandemi sekarang ini kan anak-anak itu banyak di rumah ya. Jadi kita di rumah itu bisa memaksimalkan waktu anak-anak belajar dan bermain itu sambil mendengarkan murotal ini, murotal yang ada di speaker tahfiz ini. Jadi apa aja sih manfaatnya yang didapat kalau kita memiliki atau punya speaker tahfiz di rumah? Kalau menurut aku yang pertama itu bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran. Jadi
dengan sering mendengarkannya, anak-anak itu semakin akrab gitu ya dengan Al-Quran. Ketika mereka belajar menghafal karena sering mendengarkan, jadi mereka itu tidak asing lagi gitu. Insya Allah cepat hafalnya. Kedua yaitu anak-anak kan terbiasa mendengar, jadi mudah untuk menghafal Al-Quran. Yang ketiga yaitu anak-anak bisa termotivasi untuk membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Yang keempat, biasanya anak-anak itu sambil bermain, sambil belajar, itu tanpa sadar karena mereka sering mendengar, jadi mulutnya itu yang dikeluarkan itu ayat-ayat Al-Quran. Bagi ibu-ibu yang hamil, kemudian punya anak kecil, itu sering-sering aja diperdengarkan dengan speaker tahfiz Quran ini. Boleh sih dengan merek apapun, pokoknya kan sekarang tuh sudah banyak banget ya, sudah canggih-canggih gitu ya media untuk memfasilitasi anak di rumah gitu. Jadi sangat recommended ya. Al-Quran itu kan kalam Allah ya. Jadi Al-Quran itu sangat bagus banget ya jika kita sering membacanya dan mendengarkannya. Bisa meningkatkan, selain iman juga bisa meningkatkan imun kita, daya tahan tubuh kita. Kemudian ini juga bisa menjadi relaksasi ya untuk menghilangkan rasa stres gitu ya. Kemudian bisa mengobati berbagai penyakit, bisa menenangkan dan menyejukkan hati juga. Jadi sering-seringlah mendengarkan dan baca Al-Quran. Jadi kita harus saling memotivasi ya, bukan untuk teman-teman saja, tapi memotivasi aku juga ya untuk semangat terus belajar bareng keluarga aku. Nah itu dia teman-teman cara penggunaan speaker tahfiz Quran dan beberapa manfaat yang bisa dirasakan. Itu menurut aku pribadi ya. Sebetulnya manfaat yang didapatkan itu tak terhingga, tak terbatas, luar biasa, Masya Allah pokoknya ya. Itu yang aku sebutkan hanya beberapa sebagian kecil aja ya teman-teman. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah mohon maaf dan dimaklum. Jangan lupa ya dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.